Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau buka paket. Ini ada sebuah smartphone yang bakal jadi pengganggu atau pengrusak pasar dari Xiaomi guys. Karena ini adalah HP 2 jutaan paling kencang buat saat ini. Nah, jadi ini dia paketannya guys ya. Jadi kali ini kita mau unboxing karena di paketannya ini ada stiker yang tertulis wajib video unboxing ya. Karena kalau nggak ada video unboxingnya nggak terima komplain apapun. Makanya di sini saya mau sekalian buat video unboxing si HP 2 jutaan paling kencang buat saat ini guys ya. Dari kotaknya ini udah kelihatan gede ya. Dan ya mungkin kalian udah tahu dalamnya apa. Tapi di sini kita mending buka aja ya. Ini udah kelihatan sih. Lihat brandnya ya nih. Ada ada lakban nih ya dari Vivo. Jadi Vivo emang cukup gila sih guys. Nggak nyangka kalau dia ini ngeluarin HP 2 jutaan paling kenceng. Yang aku kira ya namanya HP 2 jutaan paling kenceng ya kalau nggak Xiaomi, Infinix. Tapi ternyata malah Vivo. Makanya saya penasaran buat nyobain si HP ini guys. Oke, agak susah ya packingnya. Wow. Jadi di sini kita dapat bonus cuy. Wih, lumayan ya. Kita dapat Vivo Color Earphone Professional Tune Tuning HD Voice. Keren. Ini ada garansi resmi loh. Garansi resmi 6 bulan, 15 hari ganti baru. Dan di sini kita juga dapat ucapan terima kasih telah membeli produk kami. Mau hadiah gratis secara langsung, pantau dan belanja di Vivo Official Store-nya. Widih. Keren nih. Oh, ada cara klaim hadiahnya guys. Mantap. Lumayan ya. Terus kita dapat kartu Telkomsel juga ya. Dan ya ini dia HP-nya. Si Vivo T1 5G. Jadi boxnya dia ternyata warna putih ya. Biasanya kan Vivo tuh warna biru, jadi memang agak beda. Terus di sini nih fitur unggulannya pakai chipset Dimensity 810 5G prosesor ya. Saat brand lain bahkan sekelas Xiaomi atau Infinix masih pakai Helio G96, si Vivo udah berani ngasih pakai Dimensity 810 5G prosesor ya. Makanya ini aku bilang keren banget. Terus di sini dia juga kameranya masih oke ya, 50 megapiksel main kamera, sama baterainya juga gede guys, 5000 mAh. Dan kali ini warnanya Starlight Black. Yang ini variannya mana nih? Varian RAM-nya nggak tertulis ya di atas. Oh, nggak ada ya. Di sini nggak ada varian RAM. Oh, ini dia. Jadi RAM-nya dia 8 GB plus 128 GB. Kita langsung buka aja ya. Karena ini adalah salah satu yang saya tunggu dari Vivo, yaitu HP dengan chipset kenceng ya. Kalau sebelumnya HP-nya tuh yang chipsetnya bagus di Vivo Z1 Pro itu udah lama banget nggak rilis. Dan sekarang ternyata bukan dari seri Z tapi dari seri T. Nah, di sini kita dapat seperti biasa kayak kompartemen ya. Jadi isinya di sini kita dikasih softcase transparan, sama ada di sini informasi penting dan kartu garansi. Oke, terus nah ini dia HP-nya guys. Ya. Terus di sini ada stiker email. Nah, kalau di bawahnya di sini ada charger. Jadi chargernya ini nggak kenceng banget ya, di 18 watt fast charge. Sama di sini ada kabel data bukan micro ya, udah USB Type C. Sama ada SIM ejector nih guys. Oke. Ini kita pakai SIM ejectornya. Dan ini dia HP-nya. Widih, kayaknya sih keren nih. Wih. Jadi HP 2 jutaan Vivo dengan chipset kenceng 5G ternyata bisa ngasih body yang juga cakep guys. Di sini tertulis Vivo, terus kameranya tuh kayak glossy gitu, tapi untuk bagian bodinya warna hitamnya tuh
kayak apa ya, kayak starlight black, jadi kayak hitam yang banyak bintang-bintangnya gitu guys. Jadi ini aku suka karena dia nggak bakal kayak jeplak sidik jari gitu. Di sini 5G, kameranya dia ada 3 ya, triple kamera, tapi yang kayak ada lingkarannya cuma 2. Untuk sisi kanan dia kayak mengusung flat design gitu. Ini ada fingerprint sekaligus tombol power. Terus ada volume di bagian atas, ini ada mic ya, terus ada slot. Mana tadi SIM ejectornya? Nah, ini dia untuk SIM ejectornya. Jadi di sini kita lihat untuk slot SIM-nya. Jadi slot SIM-nya dia hybrid ya. Dan yang keren dia udah mendukung 5G pastinya. Untuk sisi sebelah sini dia polosan aja. Kalau di bawah ada audio jack, USB Type C sama speaker. Oke, ini keren. Kita coba nyalain. Nah, kalau kemarin kan saya agak kecewa sama Xiaomi ya. Kenapa kok Xiaomi nggak ngasih spek ya, seenggaknya kayak Vivo lah. Jadi Dimensity 810 terus udah 5G, ini kan kenceng ya. Tentunya lebih kenceng dari Helio G96. Makanya kemarin cukup kecewa sama Poco ataupun Redmi. Dan ini cukup mengagumkan, ternyata yang bakal ngerusak pasar Xiaomi itu malah si Vivo ya. Kira aku ya Infinix atau Realme. Tapi ternyata Vivo masuk duluan guys. Dan nggak cuman kenceng, tapi dia masih ngasih desain yang juga cakep dengan kamera yang harusnya juga cakep juga. Nanti kita tes, sekarang kita coba setup dan saya mau install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari Vivo T1. Yuk. Oke, jadi ini aku udah setup dan ada install beberapa aplikasi nih untuk ngecek lebih lengkap mengenai HP ini, si Vivo T1 5G. Dan saya baru sadar ternyata ini desainnya mirip banget sama Vivo Y75 5G ya. Dari segi warna, terus kamera, bezel, ini tuh mirip banget guys. Bedanya ada sedikit, kalau di sini di kamera ini di luar kayak ada frame lagi, kalau ini nggak ada. Tapi kalau untuk performa dan harganya ini gokil banget ya. Jadi untuk Vivo T1 5G ini tuh harganya mulai dari 2 jutaan aja guys ya. Untuk varian yang RAM 4GB dengan storage 128GB cuma di 2.799.000. Dan yang kita tes kali ini yang varian yang RAM-nya 8GB, storage 128 di 3.199.000. Dan kerennya pas saya beli ini masih dapat kayak cashback koin ya 190.000 plus dapat lagi earphone guys. Jadi untuk harganya nih masih worth it banget, 3 jutaan. Tapi kalau budget kalian emang nggak sampai 3 jutaan, yang 2,7 juta varian RAM 4GB juga performanya juga masih gokil banget guys ya. Dan di sini kita langsung lihat aja untuk skor AnTuTu benchmarknya. Jadi dia ini dapat skor hingga 380.000. Ini skor yang wow banget ya untuk Vivo, karena untuk melihat harganya ini tuh setara sama Poco M4 Pro. Yang kemarin kita tes skor AnTuTu-nya tuh cuman dapat di 310 ribuan ya. Jadi emang lebih powerful dan harganya juga terjangkau guys. Nah di sini juga untuk RAM-nya dia ada namanya extended RAM, dimana kalau RAM bawaannya itu kan 8GB, tapi di sini ada tambahan lagi 4GB, so totalnya 12GB. Ini gokil, ditambah dia pakai Vantage OS yang udah basicnya tuh Android 12 ya. Ini udah terbaru banget. Kalau untuk storage-nya nih 128GB, prosesornya Dimensity 810 guys. 2 jutaan dapat Dimensity 810, ini aku bilang gokil banget ya. Ini Vivo loh, bukan Xiaomi. Kalau Xiaomi mungkin aku nggak begitu heran ya. Ini Vivo, desainnya dia bisa masih ngasih yang cakep, tapi jeroannya juga cakep guys. Nah di sini kita lihat untuk lebih lengkap ya di AIDA 64. Jadi kalau untuk baterainya sendiri dia 5000 mAh ya. Jadi masih dikasih baterai yang gede juga. Kalau untuk layarnya sendiri ini emang yang agak saya kurang suka dari Vivo, yaitu dia masih pakai sistem drop notch dan refresh rate-nya masih standar di 60Hz. Kalau untuk displaynya sendiri ini 6,58 inch dengan LCD colorful ya. Udah P3 color gamu juga, jadi warnanya emang enak dipandang. Dan kalau untuk resolusinya sendiri di sini dia udah full HD ya, di 1080 x 2408 pixel. Nah,
Sebelum kita coba performa ya, kita nanti coba tes. Saya udah download nih PUBG Mobile. Kita mau coba bahas kameranya ya, karena ini Vivo guys. Jadi yang namanya Vivo nggak jauh-jauh dari kamera. Tapi ternyata nggak cuman kamera, desain di sini juga dikasih performa yang oke ya. Makanya ini aku bilang kayak HP yang udah lama saya tunggu. Yang ini tuh kayak penerusnya Vivo Z1 Pro dulu, dan sekarang adanya si seri T ya, Vivo T1 5G. Nah, di sini kalau untuk kameranya ya, jadi kameranya dia 50 megapiksel net kamera, plus ada tambahan lagi ya. Jadi ini triple kamera, ada 2 megapiksel untuk bokeh kamera sama 2 megapiksel lagi untuk makro kamera. Kalau untuk kamera depannya ini 16 megapiksel guys. Kita coba lihat dulu untuk kameranya ya. Jadi untuk mode-modenya di sini ada night mode, mode malam. Ada mode portrait, terus di sini ada mode foto, ya lensanya di sini kita bisa pilih nih super makro, terus ada video dan lainnya. Di lainnya ini ada mode 50 megapiksel, mode live foto, slow motion, time lapse, dan di sini untuk videonya kita coba lihat untuk settingannya ya. Jadi untuk resolusinya videonya dia nggak bisa 4K ya, ternyata mentoknya di 1080p. Tapi untungnya di sini untuk frame rate-nya bisa di set ke 60 fps. Kemarin kita nyobain Poco dan Redmi, dia nggak ada untuk settingan frame rate-nya. Jadi ini lumayan ya. Frame rate 60 fps kalau untuk ngebuat story Instagram itu ya bisa lebih kayak smooth gitu guys. Nah, di sini kita coba sedikit tes untuk hasil kameranya ya. Dan kalau dilihat sih kayaknya oke nih. Kita langsung coba foto aja ya. 1 2 3. Oke, coba ini 1 2 3. Oke, sama. Kita coba tes ini tadi, kita dapat bonus ya, lumayan banget. Oke, dan kalau untuk selfie-nya sendiri, wih cakep loh selfie-nya. Oke. Nah, di sini nanti saya kasih sampel lebih lengkap mengenai hasil foto dan video dari Vivo T1 5G ini. Yuk. Oke guys, ini aku coba ngasih sampel hasil rekaman video dari Vivo T1 5G ya. Ya kalau dilihat hasilnya sih oke, cuma memang di sini dia kayak masih ada goncangan gitu guys. Jadi emang untuk hasilnya ya agak kurang stabil gitu. Nah, kalau ini untuk hasil dari kamera depannya guys ya. Jadi emang dia lensanya agak kurang wide, dan ya di sini juga nggak stabil ya. Jadi kalau misalnya di bawah jalan dia kayak masih ada goncangan gitu sih. Tapi hasilnya ya udah lumayan guys. Nah, jadi gimana guys untuk hasil kameranya, bagus atau enggak? Kalian boleh kasih komen di bawah ya. Dan untuk fitur lain dari HP ini, kalian bisa lihat tuh, dia tuh udah 5G ya. Karena ada juga beberapa HP kemarin yang rilis baru-baru ini tapi belum 5G. Dan selain 5G, dia juga tuh udah support NFC ya. Tapi NFC-nya di Vivo ini agak beda. Jadi dia ini NFC multifunction.
dimana dia ini bisa untuk ngeduplikat kartu akses ya. Jadi misal kalian punya kartu akses ke kantor atau ke gym atau rumah kalian tuh udah pakai smart door, kalian bisa duplikatin kartu akses ke sini. Jadi nggak perlu bawa kartu kemana-mana, masuk pakai HP Vivo aja bisa. Nah sekarang kita coba untuk tes main PUBG Mobile ya. Jadi Vivo ini untuk fitur gamingnya dia ada kayak nih Vivo Multi Turbo, terus dia juga tuh ada namanya Ultra Game Mode, dan yang pasti dia ini punya liquid cooling ya, sampai kayak 5 komponen loh. Jadi kayak ada 5 lapisan gitu, dan saya udah lihat beberapa tes game dan HP ini tuh nggak panas guys. Nah, ini udah mulai gamenya. Cuman emang kayak ada kekurangan di HP ini yaitu speakernya ya. Jadi speakernya cuma ada satu di sini. Belum dual speaker guys. Seandainya udah dual speaker pasti bakal lebih mantap lagi ya. Nah di sini kita lihat dulu untuk settingan grafisnya. Jadi kalau untuk settingan grafisnya sendiri dia ada di Smooth Ultra. Nah di sini untuk fitur tadi ya ada juga Ultra Game Mode. Jadi di sini kayak ada durasi game, penggunaan CPU, GPU ya. Terus di sini ada kayak banyak sih fitur-fiturnya. Nih, ada mode e-sport, pengubah suara. Banyak fitur-fitur yang kalian bisa explore agar main game ini bisa lebih optimal dan lebih menyenangkan. Di sini langsung aja kita coba tes untuk main game. Yuk. Oke, ini udah in game guys, dan di sini kita bisa lihat kalau untuk gyroskopnya dia agak sedikit delay ya. Kita coba main. Untuk layarnya sih enak, responsif. Mati guys. Cuman ya tadi nih gyroskopnya tuh agak ada sedikit delay ya. Dan dia ini belum dual speaker, jadi lebih asik main game kalau pakai earphone. Oke, jadi gitu dulu video unboxing kali ini guys. Dan untuk baterainya ini lumayan gede, 5000 mAh, tapi memang untuk chargingnya dia udah fast charging tapi di 18 watt aja. Dan di sini aku apresiasi sih sama Vivo yang dia tuh bisa ngasih desain yang cakep, kamera oke, tapi chipsetnya juga mumpuni guys. Bahkan lebih tinggi ya, chipsetnya lebih kenceng dibanding kayak pesaing yang memang fokus di performa kayak Xiaomi atau Infinix. Bayangin guys, Dimensity 810 5G mulai dari 2,7 juta aja. Dan mudah-mudahan seri ini sukses, karena kalau seri ini sukses Vivo bakal bisa aja nih ya, nggak ngeluarin versi yang Vivo T1 T2 ya, karena ini T1 T2 ini bakal lebih gila lagi guys. Jadi dia itu pakai layar yang udah AMOLED 120 Hz, terus punch hole juga, dan dia pakai Snapdragon 870 5G ya. Jadi saya harap seri ini bakal sukses di Indonesia untuk menyaingi pasar-pasar smartphone murah dengan performa tinggi kayak Xiaomi atau Infinix. Nah, gimana pendapat kalian mengenai HP ini, dan apakah kalian berharap seri penerusnya Vivo T2 ini bakal dirilis juga resmi di Indonesia? Kasih komen di bawah. Dan sekian dari saya Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.